Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini siapkan hati kita. Saya percaya saat kita datang dengan kesungguhan hati, disitulah Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap umatnya. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati, bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami rindu, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersyukur. Biarlah Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu, dimanapun kami berada, kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya, Roh Kudus, Engkau bebas bergerak, Engkau melawat setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Lagi katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Lagi katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku. Mari mulai sembah Dia, buka hati kita, datanglah kepada Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di hidupku Tuhan. Mari mengalir, Kau menjamah kami, ya Roh Kudus, lawat setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Mari mengalir Tuhan. Mari buka hatimu lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Dia, mari mengalir Tuhan. Nama syararamu, haleluya. Nama syatakararamu, Yesus, mari mengalir, haleluya.
masyata karalalamu. Inaya ramase nara. Ina masyata karalabaralabaralabaralabar. Inaya rabaharata karapatasin. Urabahana sekarabata kaya ralabasin. Kiribidiki yaralamase kataka yaralamase. Ama Bapa, apa ya Bapa, apa ya Bapa. Kami mengasihi-Mu ya Yesus. Biarlah kasih-Mu terus mengalir di dalam hati kami. Oh Bapa, terima kasih kalau sore hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau singkapkan bagi kami, berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, amin. Ya, salam saudara, puji Tuhan. Sore hari ini kita kembali untuk saya mau bagikan dari apa yang saya dapat firman Tuhan untuk saya boleh sampaikan kepada saudara dan kita semua. Ya, saudara, dari Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa yang pertama. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan bahwa Allah menentang siapa? Orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, sore hari ini saudara, kita diingatkan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dari manakah datangnya sengketa saudara dan pertengkaran di antara kita, saudara-saudara. Banyak orang yang mengalami saat ini, banyak saudara bertengkar, baik hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, baik anak-anak Tuhan yang dikatakan mereka yang mungkin belum mengenal banyak tentang kebenaran. Saudara, saya mau sampaikan, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam diri, di dalam tubuhmu? Di dalam tubuh kita itu ada hawa nafsu yang saling berjuang ingin untuk supaya saudara mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Membunuh di sini bukan hanya membunuh secara tubuh secara kelihatan, tetapi yang dibunuh dengan perkataan, dibunuh mentalnya, dibunuh saudara, apa yang saat ini khususnya damai sejahtera itu dibunuh, dicuri, saudara, supaya saudara tidak mempunyai damai sejahtera. Bahkan dikatakan kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sehingga tidak memperoleh apa-apa saudara, karena satu, kita tidak berdoa. Kedua,
Kita berdoa tetapi kita tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena salah berdoa. Karena berdoanya mungkin hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri, saudara katakan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan, ya, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, kita berdoa minta sesuatu yang menjadikan satu keinginan daripada daging kita. Ya, tetapi bukan yang Tuhan mau, saudara. Kadang orang tidak mengerti, saudara. Minta sesuatu yang mereka ingin untuk memuaskan dirinya supaya kelihatan, wah, ya, aku memangnya sudah seperti ini. Tidak bisa, ini hobiku, ini kesukaanku, ini kesenanganku. Gak bisa, saudara. Diperingatkan, dinasihati, diingatkan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, dikatakan, saudara. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudara, orang-orang yang bersahabat dengan dunia itu menjadi musuh Allah, saudara. Apa yang menjadi ikatan saudara, ya, untuk sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, saudara, itu menjadikan musuh Allah, saudara. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, sekali lagi, ayo kita sama-sama introspeksi diri sendiri. Apakah kita masih bersahabat dengan dunia? Bersahabat dengan dunia itu artinya masih menginginkan untuk memuaskan daging kita, saudara. Menyenangkan, menyukakan hati kita. Menyenangkan daging kita, saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Perhatikan, saudara, Allah itu menentang orang yang congkak. Orang yang congkak itu orang yang sombong dan bersitegang, saudara, kaku, ya. Orangnya yang dikatakan orang yang congkak itu benar-benar, ya, hidupnya itu sudah tidak mau lagi, ya, dinasihati, diingatkan. Saudara, itu congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan, saudara, kalau engkau hidup dalam kerendahan hati, diingatkan, kita bersyukur, puji Tuhan kalau masih ada yang mengingatkan. Tapi kalau diingatkan, saudara, kita tidak bisa menerima, bahkan marah-marah. Satu kata bisa 10 kata yang datang. Itu, saudara, kita sama dengan orang yang congkak. Orang yang tinggi hati dikatakan seperti itu. Ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah. Saudara, kita harus tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada manusia. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus bisa melawan iblis yang ada di dalam kita, saudara. Bukan iblis di dalam orang lain, ya, di dalam seseorang yang lain, ya. Tetapi ada di dalam kita ini loh, yang tidak bisa bertahan dengan sabar, emosi, ya, yang masih sering tinggi, saudara. Tegangan tinggi, itu yang harus kita lawan, saudara. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Kita diminta untuk mentahirkan tangan kita. Dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Saudara, tangan ini untuk memuji Tuhan, tangan untuk dikatakan mengerjakan hal-hal yang melayani pekerjaan Tuhan dan hal-hal yang baik, bukan untuk melakukan hal-hal yang kotor. Tangan bukan untuk suatu kekerasan yang kita gunakan, saudara. Maaf, jangan sampai ini salah di hadapan Tuhan, saudara. Karena kadang kalau orang tidak terasa, ketika marah tangannya melempar segala macam, ya, memukulkan segala macam. Bahkan yang tidak bisa memukul seseorang itu yang dia marahi, dia bisa pukulkan ke tembok, pukulkan ke pintu. Itu sama saja, saudara. Ya, dikatakan mendekatlah kepada Allah, Allah mendekat kepadamu, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Kita harus bisa mentahirkan tangan kita dari hal-hal yang jangan sampai itu melakukan dosa, saudara. Banyak orang yang melakukan dosa dengan tangannya yang tidak terasa. Tidak apa-apa, wong ini punyaku,
ini milikku, ya aku maunya seperti ini. Saudara, kita tidak bisa main-main hidup seperti itu. Hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Nah, hai kamu yang mendua hati. Jangan sampai saudara kita ini mendua hati. Dikatakan ya Tuhan, tapi ya hati kita harus dituruti. Tidak, itu mendua hati namanya. Tuhan ya Tuhan, tetapi aku ya harus aku terpenuhi apa yang menjadi keinginanku. Saudara, tidak bisa seperti itu. Itu sama dengan kita mendua hati, ya, mendua hati ke Tuhan. Ya, Tuhan yang harus kita utamakan. Kita harus bisa menyucikan hati kita, saudara, ya, supaya dikatakan Tuhan itu tidak cemburu kepada saudara dan saya. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Sadar saudara, kalau kita begitu ingat sadar, ya kita meratapi, ya kita tahu bahwa apa yang dikatakan kesalahan yang kita sudah lakukan, saudara, kita cepat-cepat minta ampun, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita, saudara. Supaya Allah berkehendak kembali untuk mengangkat kita, saudara. Supaya Allah kembali untuk menyayangi kita, saudara. Dikatakan di sini, rendahkanlah hati dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, saudara, sekali lagi. Orang dikatakan Tuhan itu menentang orang yang congkak. Tetapi Dia mengasihani orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, saudara, pasti Tuhan yang akan meninggikannya pada waktunya. Tidak apa-apa, tenang saja kalau kita dihina, kita mungkin direndahkan dan segala macam. Saudara, kita harus berani bayar harga, terima itu dengan kerendahan hati. Karena Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua, Bapa di surga, siapapun yang ada saat ini di muka bumi yang mendengar kebenaran firman-Mu, mungkin hamba terbatas menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak ada batasnya. Allah yang sanggup menjabarkan, memberikan kepada anak-anak-Mu pengertian jauh lebih daripada apa yang hamba sampaikan dalam nama Yesus sore hari ini. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu itu boleh terus menjadi barisan depan kami. Kami mau belajar, kami mau hidup senantiasa tunduk kepada Allah. Kami tidak lagi Bapa menjadi orang-orang yang congkak, tapi orang-orang yang rendah hati. Sehingga Engkau mengasihani kami, Tuhan. Dan Engkau sendiri yang tidak menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih kebenaran-Mu terus Kau berikan menjadi barisan depan kami anak-anak-Mu. Supaya kami tidak salah di dalam kami melangkah dan menyikapi segala sesuatu. Berkati anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Bahkan Engkau yang melihat setiap apapun yang ada di bangsa kami Indonesia ini. Selamatkan bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami semua. Bahkan Engkau sendiri, Tuhan, yang mentahhirkan setiap kami anak-anak-Mu. Bahkan menyucikan hati pikiran kami semuanya. Tetap ada dalam damai sejahtera. Tetap ada dalam sukacita-Mu. Supaya kami beroleh belas kasihan yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih kebenaran-Mu terus Kau singkapkan bagi kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia tercinta ini dengan segala kebaikan, akal budi, hikmat, marifat yang dari Tuhan. Berkati sekali lagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh jajarannya. Tuhan, terima kasih semua yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Tidak terkecuali siapapun kami, besar, kecil, tua, muda. Engkau memberkati kami. Engkau melindungi kami, memagari kami dengan tembok berapi-Mu siang dan malam. Yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan. Yang mengalami berbagai macam kesesakan, Engkau sendiri Tuhan yang melepaskan setiap kami. Bahkan yang anak-anak-Mu yang saat ini terikat oleh kuasa kegelapan, Engkau sanggup untuk melepaskan mereka dari cengkeraman daripada roh jahat, roh najis, roh kotor itu. Khususnya dari roh maut, Tuhan. Aku percaya maut sudah dikalahkan dalam kemenangan dan maut sudah ditelan dalam kemenangan. Maut tidak berkuasa atas kehidupan anak-anak Allah di muka bumi. Kami percaya karena maut sudah dikalahkan dalam kemenangan. Oleh karena itu kami boleh perkatakan, hai maut, di manakah sengat-Mu? Hai
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sangat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tapi bersyukur kepada Allah memberi kemenangan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus, dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu terus Kau bagikan bagi kami setiap waktu, setiap saat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.